Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Milani Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Gelar rapat evaluasi indikator kinerja utama atau IKU UNESA mantapkan persiapan menuju Liga BLU Perguruan Tinggi di Indonesia. Perkuat kerjasama, UNESA lakukan penandatanganan kesepakatan implementasi kerjasama antara PT Inka dengan jurusan Teknik Mesin UNESA. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Universitas Negeri Surabaya gelar rapat evaluasi indikator kinerja utama atau IKU dalam rangka persiapan menuju Liga Badan Layanan Umum atau BLU Perguruan Tinggi di Indonesia. Kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek Dikti ini diperkirakan diumumkan pada bulan Juni 2022. Sebagai kampus para juara, UNESA terus tingkatkan mutu pelayanan dan kinerja perguruan tinggi. Hal ini merupakan upaya nyata UNESA dalam rangka meraih juara di kontes Liga BLU Perguruan Tinggi di Indonesia yang diadakan oleh Kemendikbudristek Dikti. Oleh sebab itu, pada 24 Mei 2022, UNESA gelar rapat internal bersama para pimpinan Selingkung UNESA dengan topik bahasan seputar evaluasi indikator kinerja utama IKU UNESA. Terdapat 8 kategori IKU yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti sebagai upaya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil pada peluncuran Merdeka Belajar episode ke-6 tentang transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Satu dari 8 IKU yang menjadi fokus bahasan adalah IKU 6, yakni tentang program studi yang bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Pada kegiatan rapat evaluasi yang dihadiri langsung oleh Koordinator Umum dan Kerjasama Sesditjen Dikti, Yayat Hendayana SSMSI, dan Firman Hidayat SSMSI, selaku Subkoordinator Umum dan Kerjasama Sesditjen Dikti. Ya, perlu diketahui bahwa Dikti itu menjalankan namanya Liga BLU. Artinya Dikti mengkompetisikan IKU 1 sampai 8 dan itu tanda petik di ranking 1 sampai PT mana yang ikut. Kalau di kita masih PT BLU ada sekitar 33 atau 34 PTN BLU dan alhamdulillah dari data Pinde kita urutan 2 dari PTN BLU itu. Kita tinggal nunggu secara resmi dari data Pinde itu untuk diumumkan. Sehingga ini tadi evaluasi ini sangat penting sekali, sekaligus kita dalam rangka untuk menyambut Dies Natalis yang ke-58 tahun ini. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNESA, Dr. Sujarwanto MPD, juga menegaskan bahwa hasil dari rapat evaluasi tersebut merupakan modal besar UNESA untuk dapat bergerak menaikkan rating di tahun 2022. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Zulfaili Yahya melaporkan. SMK 3 Batu kunjungi Universitas Negeri Surabaya guna bahas kerjasama jelang membuka program kejuruan baru Desain Komunikasi Visual. Pertemuan dilaksanakan di ruang sidang BAK PK lantai 2 yang dihadiri oleh perwakilan guru SMKN 3 Batu, Humas UNESA, perwakilan Prodi Ilmu Komunikasi, DKV, dan KC Media. Jelang rencana buka program studi kejuruan baru, yaitu Prodi Desain Komunikasi Visual, SMK Negeri 3 Batu kunjungi UNESA guna membahas rencana kerja sama antar instansi. Pertemuan ini melibatkan Prodi Ilmu Komunikasi, Desain Komunikasi Visual, dan Satuan Lembaga Pengembang Media Informasi KC Media by UNESA. Ya, selain dengan KCTV kita juga bekerja sama dengan Prodi Ilmu Komunikasi, ya, dengan Prodi DKV juga. Karena kebetulan kita di SMK 3 Batu ada 5 jurusan ya. Yang pertama adalah jurusan broadcast dan perfilman, yang kedua ada jurusan multimedia yang nantinya juga beralih ke DKV,
yang ketiga di jurusan animasi dan TKJ. Jadi hampir rumpun itu sama dengan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi kita lebih bekerja sama, terutama untuk pengembangan guru nantinya. Didampingi Vindamaya Setianingrum SOS MA, Kepala UPT Humas UNESA, pertemuan yang diadakan di ruang sidang BAKPK lantai 2 tersebut membahas mengenai ruang lingkup kerjasama antara UNESA dan SMKN 3 Batu. Adapun poin diskusi pertemuan tersebut meliputi pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pengabdian serta pelatihan sumber daya manusia melalui workshop dan seminar, studi ekskursi, serta praktik kerja lapangan. Proses diskusi dalam pertemuan ini nantinya akan dituangkan dalam naskah MOU yang dalam rencananya akan ditandatangani bersama antara Universitas Negeri Surabaya dan SMK Negeri 3 Batu dalam pertemuan berikutnya. Kalau hari ini kan masih proses diskusi, kemudian akan kita tuangkan hasil diskusi tadi dalam bentuk MOU ataupun PKS, perjanjian kerjasama, baru nanti kita benar-benar implementasi sesuai dengan apa yang dituangkan di naskah MOU tersebut. Vindamaya Setianingrum SOS MA, selaku Kepala UPT Humas UNESA, menambahkan bahwa kedepannya sesama lembaga pendidikan perlu saling dukung dan kolaborasi dalam rangka pengembangan kurikulum maupun penerimaan mahasiswa baru. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Zulfairi Yahya melaporkan. Dalam rangka Disnatalis UNESA ke-58 dan penguatan kerjasama dengan PT INKA, UNESA lakukan penandatanganan kesepakatan implementasi kerjasama antara PT INKA dengan jurusan Teknik Mesin UNESA pada 25 Mei 2022 di Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA. PT Industri Kereta Api atau PT INKA berkunjung ke sejumlah institusi perguruan tinggi di Jawa Timur, salah satunya di UNESA. Terbatasnya resource dan kompetensi di PT INKA menjadi latar belakang kunjungan ke UNESA yang bertajuk Roadshow PT INKA Goes to Campus. Pada kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan implementasi kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian, utamanya implementasi program MBKM. Usai penandatanganan penguatan kerjasama antar lembaga, acara dilanjutkan dengan pemaparan skema kerjasama oleh PT INKA yang akan dijalankan dengan perguruan tinggi. Pemaparan materi disampaikan langsung oleh Direktur Pengembangan Produk dan Teknologi PT INKA, Insinyur Agung Sedayu, seputar proyek besar yang sedang dikerjakan dan permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan research tenaga ahli dari institusi perguruan tinggi mitra. Salah satu proyek besar yang sedang dikerjakan PT INKA adalah pengembangan green teknologi yang ramah lingkungan. Secara core bisnis kita adalah perusahaan kereta ya, kereta api, di mana kita saat ini sudah mendapatkan kontrak atau pekerjaan untuk pengerjaan kereta rel di Indonesia, KRL. Selama ini PT KCI selaku operator KRL itu kan selalu impor dari Jepang, import KRL bekas. Saat ini kita diberi kepercayaan untuk mensuplai kebutuhan KCI. Itu sebagai core bisnis kita. Tapi desain itu, proyek-proyek pengembangan ini menjadi concern kita juga. Tadi sesuai dengan arahan pemerintah bahwasanya kita harus menciptakan energi hijau, kita harus bisa mewujudkan lingkungan yang sehat. Ya, itu kita wujudkan dengan penelitian pengembangan baterai, kendaraan hybrid, kemudian kendaraan tambang yang ramah lingkungan dan sebagainya. Terkait kebutuhan research, penelitian, dan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh PT INKA, UNESA menyebut hal tersebut dengan tangan terbuka dan siap mendelegasikan baik melalui program mahasiswa magang maupun dosen penelitian. Tapi sekarang ini akan diperkuat lagi melalui skema-skema, ada riset bersama terkait pengembangan mobil listrik, kemudian riset kaitannya dengan desa yang harus diberdayakan melalui desa wisata, kemudian juga terkait dengan bagaimana adik-adik kita yang bisa mengembangkan kemampuannya melalui magang bersertifikat di PT INKA. Yang ketiga adalah potensi SDM di UNESA, teman-teman yang punya keahlian masing-masing itu bisa menjadi freelancer, artinya menjadi tanda petik konsultan di PT INKA atau menjadi tim ahli. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan keahlian dari teman-teman PT INKA bisa mengajar di UNESA. Ini adalah program yang namanya praktisi mengajar di kampus.
Selanjutnya, UNESA akan menyiapkan skema kerjasama yang diharapkan akan saling menguatkan antara kedua belah pihak di masa depan. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Surwaili Yahya melaporkan. Selain terkenal akan hiruk-pikuk kotanya yang ramai, Surabaya ternyata menyimpan hidden gem yang cukup menarik. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana berlibur seperti di serial Teletubbies atau suasana perbukitan di Gunung Bromo, Taman Jeruk Lakar Santri Surabaya bisa jadi salah satu pilihan Anda untuk berlibur bersama keluarga. Di balik hiruk-pikuk kota terbesar di Indonesia yang terkenal padat dan super sibuk, Surabaya menyimpan hidden gem yang menarik dan instagramable. Taman Jeruk namanya, terletak di Jalan Raya Jeruk, dekat Puskesmas Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Merupakan destinasi yang sangat cocok untuk liburan bersama keluarga, pasangan, maupun sekitar healing setelah penatnya beraktivitas. Di Taman Jeruk ini, pengunjung dapat merasakan suasana bukit Teletubbies seperti di kawasan Gunung Bromo. Cocok sekali nih untuk kece people yang ingin menikmati suasana sejuk dengan budget yang terbatas di sekitar Surabaya. Terdapat juga spot foto kekinian yang instagramable untuk menambah feeds di Instagram kece people. Tersedia taman bermain serta hamparan rumput dengan nuansa nyaman dan segar yang ditawarkan. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat penangkaran hewan mulai dari burung, ayam, dan ikan. Pengunjung dapat melihat semua hewan tersebut. Hal ini membuat para pengunjung tak bosan menikmati atmosfer di Taman Jeruk Surabaya. Selain itu, kece people juga dapat mengabadikan liburan di Taman Jeruk Surabaya ini dengan bersuah foto di berbagai spot foto kekinian di tempat ini. Kece people dapat mengunjungi Taman Jeruk setiap hari dari jam 6 pagi hingga jam 5 sore. Tiketnya gratis loh kece people. Bagaimana? Tertarik untuk berkunjung? Dari Surabaya, Alfian Andastiawan melaporkan untuk Citizen Journalist. Laporan wisata Taman Jeruk tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutarkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Milani Eka, tetap sehat dan sampai jumpa.